Untuk materi yang kedua, yaitu deteksi dini komplikasi kehamilan. Ya, di sini menjaga kesehatan selama kehamilan adalah hal yang penting. Mendeteksi komplikasi sedini mungkin dapat mencegah risiko yang lebih serius bagi ibu dan bayi. Nah, dengan pemantauan yang rutin dan tanda-tanda waspada, kita dapat mengoptimalkan kesehatan selama proses kehamilan. Seperti biasa, kita awali dulu dengan pentingnya deteksi dini komplikasi kehamilan ya. Nah, di sini yang pertama adalah mencegah kondisi yang membahayakan. Nah, di sini dengan cara mendeteksi komplikasi sedini mungkin dapat membantu menghindari risiko serius bagi ibu dan bayi ya. Nah, ini contohnya dalam contoh kasusnya ya untuk mencegah kondisi yang membahayakan ini misalnya seorang ibu hamil mengalami pembengkakan pada tangan dan kaki serta keluhan sakit kepala yang tidak biasa ya, sakit kepala hebat. Nah, melalui pemeriksaan rutin, bidan mendeteksi tanda-tanda preeklamsia, ya, suatu komplikasi yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh ibu dan membahayakan janin jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, dengan deteksi ini, ibu dapat dirujuk untuk perawatan lebih lanjut, mengurangi risiko bagi ibu dan bayi ya. Tentunya kita bisa mencegah kondisi yang membahayakan ini kalau kita mampu mendeteksi tanda-tanda dari preeklamsia tersebut. Tapi kalau misal kitanya secara teoritis atau pengetahuannya aja tidak menguasai, tentunya ini kondisi ini maka tidak akan bisa dicegah ya. Oke. Kemudian yang kedua pentingnya deteksi dini komplikasi kehamilan itu adalah tingkatkan perawatan ya. Meningkatkan perawatan deteksi dini memungkinkan intervensi medis yang tepat untuk menangani masalah. Dengan deteksi dini, perawatan medis itu dapat diberikan lebih tepat waktu dan sesuai dengan kondisi spesifik pasien ya. Ini meningkatkan efektivitas pengobatan dan perawatan yang diberikan serta membantu tenaga medis untuk merencanakan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Ini sebagai contoh kasusnya seorang ibu hamil dengan riwayat keluarga diabetes ya. Ini mengalami pemeriksaan gula darah yang menunjukkan kadar yang tinggi misalnya. Dengan deteksi dini, maka bidan dapat bekerja sama dengan dokter untuk merencanakan program pengelolaan diabetes gestasional seperti pemantauan kadar gula yang lebih intensif, kemudian penyesuaian pola makan, kemudian untuk mencegah komplikasi yang lebih serius selama persalinan ya. Di sesi sebelumnya saya sudah membahas tentang perawatan untuk ibu dengan diabetes ini ya, gestasional. Yang ketiga, pentingnya deteksi dini ini adalah untuk mengurangi komplikasi. Jadi deteksi dini dapat mengurangi risiko komplikasi yang lebih parah seperti perdarahan, infeksi atau gangguan pada perkembangan janin yang bisa berakhir dengan kondisi yang darurat ya tentunya. Nah, penanganan awal yang tepat dapat mengurangi dampak negatif baik pada ibu maupun pada bayinya. Nah, untuk contoh kasusnya pada pemeriksaan rutin, misalnya bidan menemukan adanya tanda-tanda infeksi saluran kemih pada seorang ibu yang hamil ya. Nah, jika tidak ditangani, maka infeksi ini dapat menyebabkan kelahiran prematur atau komplikasi lainnya. Nah, dengan deteksi dini, ibu diberikan antibiotika tentunya dengan kolaborasi ya untuk mengobati infeksi tersebut sebelum berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius sehingga dapat mengurangi risiko kelahiran prematur dan infeksi pada bayinya. Nah, itu tiga pentingnya deteksi dini komplikasi kehamilan. Izin nanti kalau suara saya ini tolong diingatkan ya karena di sini sedang hujan, udah turun hujan. Oke, Ya, siap. selanjutnya adalah faktor-faktor risiko komplikasi kehamilan. Uh, Kehamilan di usia muda, ya ini yang pertama usia ibu ya. Kehamilan di usia muda yang terlalu muda atau terlalu tua dapat meningkatkan risiko komplikasi ya. Ini usia ibu
ini sangat berperan penting dalam risiko terjadinya komplikasi ya. Ibu hamil yang terlalu muda ataupun terlalu tua itu memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan. Pada ibu yang muda dengan kehamilan di bawah 18 tahun, ya ini pada usia ini, kenapa ini menjadi faktor ya komplikasi kehamilan? Karena pada usia ini tubuh ibu itu belum sepenuhnya matang. Nah, dan hal ini dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur, kemudian preeklamsia serta gangguan pertumbuhan janin ya. Selain itu, ibu yang muda itu cenderung memiliki kekurangan gizi yang akan mempengaruhi kesehatan kehamilannya. Tentunya kalau ibu muda itu tentunya dia membutuhkan gizi itu untuk pertumbuhan dirinya sendiri. Nah, apabila dia hamil, maka otomatis dia harus berbagi ya. Maka bayinya juga akan saling berebutan ya itu ya. Makanya sebagai indikatornya juga nanti diukur apa namanya lila ya dari usia itu akan berbanding biasanya berbanding lurus dengan lila juga akan dilakukan pengukuran. Nah, itu untuk usia ibu yang muda. Sedangkan pada usia tua atau lebih dari 35 tahun, nah ibu yang hamil di usia ini memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami komplikasi seperti diabetes gestasional, hipertensi, preeklamsia, serta kelainan kromosom pada bayi seperti Down syndrome ya. Kehamilan di usia ini juga lebih rentan terhadap kelahiran sesar dan perdarahan pasca persalinan ya. Jujur saja saya juga sebetulnya ini saat hamil itu ya di usia 35 ya, di usia 35 saya baru program bayi tabung ya. Sebetulnya itu juga saya udah agak takut gitu kan karena dengan usia yang berisiko itu. Tapi alhamdulillah ya, jadi cukup satu aja nih setelah berhasil, alhamdulillah cukup deh ya. Yang penting sudah merasakan pernah hamil, pernah melahirkan walaupun itu dengan tindakan sesar. Kemudian yang kedua faktor risiko komplikasi kehamilan itu adalah kondisi kesehatan. Nah, penyakit kronis seperti diabetes ya atau hipertensi dapat menyebabkan masalah selama kehamilan. Penyakit kronis di sini ibu dengan kondisi seperti diabetes tipe 1 atau tipe 2, kemudian hipertensi, gangguan jantung atau penyakit ginjal yang lebih beresiko mengalami komplikasi ya. Misalnya diabetes dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin dan kelahiran prematur. Kemudian sementara hipertensi itu dapat menyebabkan preeklamsia dan gangguan aliran darah ke janinnya. Kemudian infeksi ya, di samping penyakit kronis itu juga ada infeksi seperti HIV, hepatitis dan infeksi saluran kemih yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi yang serius seperti penularan infeksi kepada bayi, kemudian kelahiran prematur atau keguguran. Makanya sekarang salah satu deteksi dini ya apa di setiap kehamilan itu sekarang udah di pemeriksaan yang HIV, kemudian sipilis ya, kemudian hepatitis itu di semua ibu hamil harus diperiksakan ya untuk menentukan kondisi kesehatan karena itu merupakan salah satu faktor risiko komplikasi kehamilan. Yang ketiga, riwayat kehamilan. Nah, komplikasi yang terjadi pada kehamilan sebelumnya dapat meningkatkan risiko di kehamilan berikutnya. Jelas ya. Di sini riwayat kehamilan sebelumnya itu dapat memberikan gambaran tentang potensi risiko pada kehamilan berikutnya. Karena komplikasi yang terjadi pada kehamilan sebelumnya itu dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang sama pada kehamilan berikutnya. Ini riwayat kehamilan misalnya kelahiran prematur ya, ada riwayat kelahiran prematur atau misalnya dia keguguran. Nah, ibu yang memiliki riwayat kelahiran prematur atau keguguran itu beresiko lebih tinggi mengalami hal yang sama pada kehamilan berikutnya. Bahkan ada beberapa kasus yang berulang ya. Makanya kenapa setelah keguguran itu pasti keguguran ibu harus menggunakan KB ya, alat kontrasepsi. Itu supaya mengembalikan dulu kondisi rahimnya untuk siap untuk hamil lagi. Tapi suka ada yang bandel ya. Kadang Bu katanya udah pengen cepet-cepet. Akhirnya apa yang terjadi pada saat hamil lagi? Keguguran lagi, kemudian eh, coba lagi gitu sampai berulang. Apabila sampai 3 kali atau lebih itu maka terjadi apa namanya habitualis ya, kegugurannya abortus habitualis itu bisa terjadi berulang-ulang. Saya pernah punya pasien yang keguguran sampai 5 kali. Ya, begitulah. Tapi biasanya itu terjadi karena ketidakpatuhan ya.
pada saat kita edukasi pasiennya ngeyel gitu. Tapi kalau pasien yang mengikuti anjuran kita sebetulnya ya eh, biasanya sih kehamilannya akan berjalan lebih baik lah ya. Kemudian di riwayat kehamilan dengan komplikasi lain, misalnya jika ibu pernah mengalami preeklamsia, perdarahan pasca persalinan atau kelahiran dengan cara sesar itu uh, kehamilan kehamilan berikutnya juga ini memiliki potensi untuk mengalami komplikasi serupa meskipun tidak semua persalinan setelah sesar itu harus sesar lagi ya. Itu ada syarat ketentuan berlaku. Misalnya bisa melakukan VBAC ya. Vaginal birth after sesar itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan jarak kehamilan itu harus aman. Kemudian bayi juga tidak boleh besar ya, apa intinya itu ya, dan itu tetap harus dilakukan di pasien case. Lebih baik lagi di rumah sakit lah ya. Kemudian faktor risiko yang terakhir adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup di sini merokok, konsumsi alkohol, dan pola makan yang tidak sehat dapat memperburuk kondisi kehamilan. Tentunya gaya hidup ini ya termasuk tadi yang saya sebutkan ya, pola makan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol gitu kan, serta tingkat aktivitas fisik itu memiliki dampak yang apa signifikan terhadap kesehatan ibu dan janin. Mungkin ada lah ya, sekarang itu kita lihat kalau di kafe-kafe perempuan itu merokok ataupun mengkonsumsi alkohol gitu, makan tidak sehat. Nah, itu mungkin apa ya sering kita temui. Tapi yang pernah saya temui juga, ibu hamil ini dalam keadaan hamil masih tetap merokok. Kata suaminya susah dicegah. Merokok, kemudian ya mengkonsumsi alkohol. Itu karena itu gaya hidup ya, udah kebiasaan, sulit memang, sulit. Harus ada kesadaran. Salah satu pasien saya juga apalagi ditato tuh kan menggunakan tato segala macam. Pernah saya menolong persalinan, sebetulnya sih belum waktunya ya, 8 bulan kontraksi, si ibunya datang memeriksakan diri karena memang ada kontraksi, itu sudah berapa hari katanya. Pada saat saya periksa ternyata udah tidak sempat dirujuk sih, udah apa namanya, udah lengkap saya tolong. Sebetulnya sih itu pada saat saya cek detak jantung saya tidak bisa mendengar, tapi karena ibunya udah mau ngeden-ngeden akhirnya dilahirkan ternyata bayinya sudah meninggal. Nah, masalahnya pasien itu tidak pernah ANC, jadi tidak pernah melakukan pemeriksaan selama kehamilannya karena itu merupakan anak yang ketiga ya. Katanya udah biasa gitu kan hamil. Tapi memang si ibu itu mengeluhkan berapa hari ini tidak ada pergerakan janin, tapi dianggapnya biasa dan ternyata memang bayinya sudah meninggal ya. Nah, itu ya faktor-faktor risiko komplikasi dalam kehamilan. Kemudian selanjutnya adalah pemantauan kehamilan yang teratur. Nah, pemantauan kehamilan yang teratur ini yang pertama adalah jadwal pemeriksaan. Pemeriksaan rutin dapat mendeteksi masalah sedini mungkin. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada pasien kita adalah minimal ya, minimal standar minimal pemeriksaan selama kehamilan. Jadi selama kehamilan itu berapa? 213 ya. Jadi trimester 1 2 kali, trimester 2 1 kali minimal ya, trimester 3 213. Ya, jadi 6 kali ya minimal pemeriksaan itu. Jadi pada trimester awal dan trimester akhir pasien harus ada kontak dengan dokter, khususnya dokter obgyn untuk melakukan pemeriksaan di awal kehamilan untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini dan resiko yang mungkin ibu hadapi. Kemudian di trimester 3 juga untuk menentukan apakah ibu bisa bersalin dengan normal atau tidak seperti itu ya. Nah, ini perlu diedukasi, perlu disampaikan kepada pasien kita. Karena mungkin kalau untuk hamil pertama itu tiap bulan ya, tiap bulan rajin lah ya, pasti tiap bulan memeriksakan diri gitu kan, atau ada keluhan periksa gitu sering. Tapi biasanya udah anak kedua, udah ketiga itu apalagi tidak disertai dengan keluhan yang berarti misalnya pada saat hamil tidak ada morning sickness, tidak ada, udah kadang memeriksakan diri itu ya udah nanti aja lah gitu kan kalau udah besar gitu ya. Nah, itu masih kita temui ya ke pasien. Nah, itu juga perlu disampaikan edukasi kepada pasien minimal standar minimal pemeriksaan agar itu juga masuk ke dalam program kita ya. Tentu teman-teman yang di puskesmas ya itu membutuhkan data itu untuk di cohort ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat setiap kunjungan di dalam buku PING, buku KIA. Gunakanlah buku KIA ini sebagai komunikasi antar profesi ya, baik itu dokter, bidan, perawat gitu ya. Jadi itu bisa menjadi
alat komunikasi. Jadi semua catatan tentang temuan saat pemeriksaan itu bisa dicatat di sana sehingga pada saat pasien berpindah tempat misalnya atau biasanya juga kebanyakan yang melahirkan itu pulang ke kampung ya ke ibunya biasanya. Nah, itu tidak ditangani oleh kita ya yang biasa. Nah, artinya tetap bisa terdeteksi ya, bisa diketahui. Pemantauan yang teratur juga termasuk tes laboratorium. Di sini tes laboratorium, tes darah, urin, dan pemindaian dapat mengidentifikasi tanda-tanda komplikasi ya. Di sini tes laboratorium ya, untuk tes laboratorium, nah tentu teman-teman ATLM ya, teman-teman laboratorium ya di lab juga analis tentunya ini merupakan bagian penting dari pemantauan kehamilan ya, yang berfungsi untuk mendeteksi masalah kesehatan yang mungkin tidak dapat deteksi hanya dengan pemeriksaan fisik ya. Tes laboratorium ini dapat mencakup ini ya tadi ya darah, urin. Ini juga bisa mendeteksi adanya infeksi atau gangguan metabolik yang dapat mempengaruhi kehamilan. Itu ya. Misalnya tes darah nih, tes darah kenapa harus dilakukan untuk mendeteksi anemia. Nah ini ya salah satu uh, masalah yang masih banyak kita temukan ya. Masalah anemia itu bisa kita deteksi dari sejak trimester awal ya. Makanya kenapa di awal kehamilan itu harus diperiksa, salah satunya yaitu periksa HB untuk menentukan status anemia si ibu ya. Nah itu yang kemudian bisa juga lebih lanjut lagi itu bisa gangguan hormon, infeksi, kemudian ada penyakit menular seperti HIV, hepatitis dan sipilis ya. Pernah juga beberapa kasus saya mendapatkan pasien dengan HIV positif. Positif itu udah dirujuk. Kemudian dengan HBsAg positif. HBsAg-nya juga positif. Ada ya itu juga sama ya, perlu penanganan yang ini. Eh, di samping tes laboratorium juga tentunya ada USG ya. USG itu untuk memantau pertumbuhan janin, posisi janin dan detak jantung. Jadi USG juga digunakan untuk memeriksa kehamilan kembar, kemudian menentukan jenis kelamin jika diperlukan ya. Dan pemantauan yang terakhir adalah yang paling penting adalah komunikasi dengan dokter. Di sini berbagi setiap keluhan atau perubahan dengan tenaga kesehatan itu sangat penting. Nah, tentunya pada saat biasanya sih kalau tidak ada keluhan untuk kontrol teratur itu pasti lebih memilih untuk ke bidan gitu ya. Namun kalau misal dirasa ada keluhan yang agak lumayan gitu, biasanya ke dokter untuk sekalian memantau atau memeriksakan kondisi bayi, berat badan janin, kemudian bagaimana kondisi air ketuban, plasenta dan sebagainya ya. Karena sekarang ibu-ibu hamil sekarang tuh udah pinter-pinter ya. Mereka rasa ingin taunya besar gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini pentingnya komunikasi yang apa yang baik itu ya. Ya seperti saya tadi sampaikan, kenapa kita dalam buku KIA, nah, mungkin pada bulan ini tidak kontrol ke saya misalnya, tapi ke dokter. Nah itu saya kan tidak tahu pasien itu memeriksakan diri kemana, tapi dengan menuliskan di buku KIA, jadi saya bisa tahu nih, oh ibu itu ternyata bulan ini ada keluhan ini gitu ya. Nah ini pelaporan gejala atau keluhan ibu itu bisa diketahui. Jadi ibu hamil itu kan pasti pada saat memeriksa itu melaporkan keluhannya ya, gejala yang dirasakan misalnya ada perdarahan gitu kan, ada nyeri perut, sakit kepala berat misalnya kan, yang tidak biasa. Nah, ini dapat membantu dokter atau bidan mendeteksi komplikasi lebih awal gitu ya. Nah, selanjutnya edukasi ibu hamil, jangan lupa edukasi ini eh, baik dokter maupun bidan ini perlu memberikan edukasi tentang pola makan yang sehat, olahraga ringan yang aman, serta tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai ya seperti eklamsia, preeklamsia, diabetes gestasional dan infeksi ya. Nah, ini untuk pemantauan ini perlu dibicarakan juga jadwal rutin ya. Komunikasi yang baik juga mencakup mengingat untuk jadwal pemeriksaan rutin serta koordinasi dalam merujuk ibu hamil ke spesialis jika ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian lebih lanjut ya. Kalau saya sih biasanya kalau udah ada pasien dengan tanda-tanda komplikasi dan saya rujuk ke dokter spesialis itu bukan berarti kita melepas gitu ya, bukan berarti kita melepas ibu ya udah nggak usah ke saya lagi, tidak seperti itu, tapi kita tetap memfasilitasi segala mendampingi pasien itu menjalani sampai proses persalinannya. Jadi misalnya setelah pada saat komplikasi misal PEB nih ya pada preeklamsia berat, nah itu dokter menganjurkan untuk di rumah sakit. Nah biasanya sebelum apa
taksiran persalinan itu pasien sudah diberikan rujukan ya. Kita sudah membuat rujukan jadi di mana malam misalnya terjadi kegawat daruratan gitu kan, misalnya pecah ketuban atau misalnya ada perdarahan, itu bisa pasien langsung ke rumah sakit ya. Karena nah ini salah satu permasalahan di dalam rujukan ya. Misalnya pasien sudah tahu nih pasiennya preeklamsi gitu kan. Tapi dengan rujukan yang ribet kata pasien ya. Pernah saya ada pasien mengeluhkan tentang hal ini. Udah tahu pasien itu kan preeklamsi, tapi katanya untuk apa berjenjang ya alur rujukan itu katanya harus ke puskesmas, harus mendapatkan rujukan ya. Iya, itu kalau misalnya terjadinya siang. Tapi bagaimana kalau malamnya? Itu sebetulnya kalau keadaan darurat itu pasien boleh kok langsung ke IGD ya. Nanti surat-suratnya di belakangan ya bisa diurus ya. Jadi artinya kita tetap untuk penyelamatan nyawa ibu dan bayi tetaplah kita prioritaskan keselamatan ya. Artinya hal-hal seperti itu bisa lah ya kita toleransi ya kalau untuk masalah itu. Oke. Nah, ini sedikit saya membahas tentang tanda-tanda komplikasi dalam kehamilan ya. Tentunya di sini komplikasi apa yang berbahaya ya, komplikasi yang harus kita waspadai. Yang pertama perdarahan. Nah, perdarahan yang tidak normal terutama di luar siklus haid yang menjadi dapat menjadi tanda bahaya. Dan sini perdarahan selama kehamilan ini dapat terjadi pada berbagai tahap kehamilan tentunya ya, tetapi ini selalu menjadi tanda yang perlu mendapatkan perhatian medis segera. Nah, perdarahan dapat menunjukkan adanya masalah pada kehamilan, baik yang ringan maupun yang serius ya. Pada trimester pertama, perdarahan bisa menjadi tanda dari keguguran atau kehamilan ektopik ya. Ya, itu ya kehamilan di luar kandungan. Sedangkan pada trimester kedua atau ketiga, perdarahan bisa menunjukkan adanya masalah pada plasenta seperti plasenta previa atau solusio plasenta ya. Nah itu. Nah ini gejala-gejala yang perlu diwaspadai dalam perdarahan ini yaitu perdarahan atau bercak darah terutama jika disertai nyeri perut ya, nyeri perut bawah biasanya. Kemudian perdarahan berat pada trimester kedua dan ketiga ya. Yang kedua adalah nyeri hebat. Nah, nyeri hebat atau nyeri perut atau punggung yang tidak tertahankan harus segera diperiksa. Oke, mungkin kalau nyeri apa ya? Perut ini juga harus dibedakan dengan nyeri perut karena makan pedas ya. Tentunya kita dalam menganamnesa itu harus apa? Harus tepat, harus jeli ya, harus harus secara keseluruhan. Apakah perlu ditanyakan apakah mengkonsumsi cabai gitu kan, makan pedas atau makan seblak gitunya biasa nama ya ibu-ibu mah ya. Nah itu perlu ditanyakan. Nah apabila eh, nyeri hebat ini kalau nyeri hebat yang tidak biasa tentunya selama kehamilan ini bisa menjadi tanda dari berbagai masalah kesehatan ya. Sama tadi preeklamsia, abortus ya, kemudian kehamilan ektopik dan kelainan pada plasenta. Nah, nyeri yang parah terutama pada perut bagian bawah atau punggung ya, pada punggung bawah itu harus segera ditindaklanjuti untuk mencari penyebab yang apa yang mendasarinya ya. Siap nyeri yang hebat apalagi tidak diketahui penyebabnya gitu kan. Nah, ini gejala-gejala yang perlu diwaspadai dalam keadaan nyeri hebat ini yang pertama yaitu nyeri perut yang sangat hebat atau berulang, terutama di sekitar panggul atau perut bawah ya, di sini di depan ya. Kemudian yang kedua adalah nyeri punggung bawah yang tiba-tiba apa dan intens gitu. Itu padahal misalnya belum aterem gitu kan, belum waktunya untuk bersalin. Kemudian nyeri punggung nyeri pada bagian perut yang disertai dengan perdarahan atau gejala lainnya ya. Pokoknya setiap perdarahan mau sedikit mau banyak itu adalah tanda bahaya ya. Sebagai contoh kasus nih ya, seorang ibu hamil pada trimester pertama misalnya mengalami nyeri hebat di bagian perut bawah ya, disertai dengan perdarahan ya. Nah, ini pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa ibu tersebut mengalami kehamilan ektopik yang memerlukan penanganan medis segera untuk mencegah kerusakan pada saluran tuba ya. Ini biasanya kita temukan pada kehamilan yang masih kecil ya di trimester awal itu biasanya nyeri hebat
ada perdarahannya, diseringin perdarahan sedikit. Nah, itu biasanya kita bisa memprediksi ya pada saat kita sepertinya saya pernah tuh menemukan kasus ini, kemudian saya rujuk ke dokter obgyn ya, diperiksa dan memang betul ternyata itu kehamilan ektopik ya. Tapi kita tidak boleh mendiagnosa ya. Nah, ini kemungkinan, tapi saya sih selalu menyampaikan kemungkinan ini penyebab apa ya, disampaikan tapi dengan bahasa yang halus gitu ya. Nanti untuk lebih lanjut, untuk lebih jelas lagi, silahkan melakukan USG kan, nanti dokter yang akan menjelaskan dan tindakan yang akan dilakukan pun nanti dijelaskan oleh dokter. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, perubahan penglihatan. Nah, perubahan penglihatan sama kehamilan ya, tentunya masalah penglihatan seperti pandangan kabur atau penglihatannya berkurang, ini perlu diwaspadai karena ini merupakan adanya salah satu tanda yang pernah ya pada PEB juga bisa terjadi hal seperti ini ya, terjadi pada preeklamsia ya, preeklamsia di mana kondisi terjadi pada kehamilan ditandai dengan tekanan darah tinggi, kemudian kerusakan organ seperti ginjal. Pak, ini perubahan penglihatan juga bisa disebabkan oleh masalah lain ya, seperti misalnya diabetes gestasional atau masalah retina ya. Itu untuk membedakan apakah pasien itu ada masalah pada mata atau dengan gejala komplikasi, tanda komplikasi kehamilan, ya kita harus melakukan pemeriksaan secara cermat dan secara anamnesis secara teliti. Saya pernah ada pasien ya, trimester 3 tuh, udah mau 9 bulan ya, udah mau dekat ke HPL tuh. Pasien itu mengeluh, sebetulnya dia tidak ada riwayat darah tinggi, tensinya tidak tinggi, namun dia mengeluhkan, saya mau ke dokter gitu kan, mau periksa, mau ke dokter mata gitu kan, karena ini kayaknya harus pakai kacamata. Nah, saya udah curiga, lah ibu ini di kehamilan emang besar ya kehamilannya, tapi setelah pemeriksaan itu tensinya tidak tinggi gitu kan, makanya oh ya udah saya iyain aja, silahkan periksa ke dokter mata. Akhirnya periksa ke dokter mata. Nah, pada saat periksa ke dokter mata, saya taunya udah memeriksakan, dikasih vitamin lah, seperti itulah ya. Tapi ternyata kemudian saya tidak ketemu lagi, pas ketemu lagi ternyata pasien itu melahirkan, sudah lahir di rumah sakit PEB dan bayinya meninggal IUFD. Di situ saya yang ngerasa ya, memang itu tetangga ya, tetangga yang memang pemeriksaannya yang tidak periksa ke saya tapi suka konsul gitu, suka ngobrol di luar gitu kalau tetangga ya. Jadi artinya memang tidak melakukan pemeriksaan di kita ya, karena saya di komplek kan rumahnya. Yang keempat adalah pembengkakan. Pembengkakan yang tiba-tiba di wajah, tangan atau kaki. Ini dapat mengindikasikan komplikasi juga ya. Pembengkakan ini pembengkakan pada ibu hamil, terutama pada kaki dan pergelangan kaki ya, adalah hal yang biasa terjadi ya, biasa terjadi. Tetapi pembengkakan yang tiba-tiba atau yang sangat parah itu terutama jika disertai dengan gejala lain, misalnya bengkaknya di daerah muka, kemudian ada gejala lain yang menunjukkan komplikasi preeklamsia misalnya, atau ini penggelakannya tuh bisa di tangan, bisa di muka gitu kan, atau sekitar mata ya. Nah, itu biasanya terjadi secara mendadak ya, perlu mendapatkan perhatian medis ya. Gejala yang perlu diwaspadai dari pembengkakan ini biasanya pembengkakan yang tiba-tiba pada wajah atau tangan. Nah, kadang segini, bukan emang lagi hamil itu kan emang jadi bengkak, semua bengkak gitu kan, kaki juga bengkak. Enggak sih, sebetulnya itu kalau untuk peningkatan berat badan, bengkak itu bagian-bagian tertentu secara fisiologis. Pembengkakan biasanya pada kaki di trimester 3 karena misalnya banyak berdiri atau duduk ya. Namun itu harus dibedakan dengan pembengkakan yang tiba-tiba pada wajah atau tangan. Kemudian yang kedua adalah pembengkakan yang disertai dengan sakit kepala, penglihatan kabur atau tekanan darah tinggi. Nah, itu ya salah satu gejala. Jadi kita sekarang sih perlu waspada aja. Jangan sampai lengah, misalnya tensinya enggak. Nah, pasien kan periksa paling sebulan atau 2 minggu ya. Nah, itu dianjurkan pasien untuk memeriksakan lebih sering ya di trimester 3 itu, terutama tekanan darah. Karena yang biasanya tekanan darahnya normal, ternyata di trimester 3 jelang persalinan itu bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, itu ya. Itu apalagi disertai dengan kepala hebat ya, nyeri kepala hebat ya, sih ada pembengkakan, tensinya juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembengkakan yang terjadi hanya pada satu sisi tubuh atau disertai dengan rasa nyeri. Nah, itu ya. Kita tuh bengkak kok cuma sebelah bengkaknya, kemudian ada rasa nyeri itu ya. Nah, nyeri.
Nah, itu tanda-tanda komplikasi selama kehamilan ya yang perlu diwaspadai. Nah, selanjutnya di sini ada tes dan pemeriksaan untuk deteksi dini. Nah, yang pertama pemeriksaan USG ya, ultrasonografi. Di sini memeriksa kondisi janin dan plasenta. USG ini adalah tes pencitraan non-invasif yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar janin dalam kandungan ya. Mungkin kalau masih ada nggak sih yang mikir kalau USG itu untuk lihat jenis kelamin gitu ya. Kadang ibu-ibu di daerah tuh kayak gitu pengen tahu jenis kelaminnya gitu kan. Nah, enggak, saya tuh udah sekarang udah malah mulai mengedukasi ya kepada pasien-pasien juga bahwa kadang kalau disuruh, Bu, sekarang trimester awal kan harus USG gitu ya ke dokter obgyn. Pasti ada yang masih ada yang bilang gini, ah Bu nanti aja kalau mau di USG kan mending pas udah gede aja, pas mau lahiran, pas mau enggak, pas mau belanja perlengkapan bayi katanya gitu untuk menentukan warna. Tentunya tidak seperti itu ya. Sekarang mulai harus ditanamkan, diberikan pemahaman bahwa pemeriksaan USG ini sangat penting untuk memantau perkembangan janin, posisi plasenta, dan kelainan struktur janin. Selain itu, USG juga digunakan untuk mendeteksi komplikasi seperti kehamilan ektopik, plasenta previa, keguguran, atau kehamilan dengan bayi kembar ya. Nah, ini salah satu manfaat dari USG ini ya di trimester awal itu bisa kelihatan. Jadi pada saat kantong kehamilan udah kelihatan bisa deteksi secara dini ya, deteksi dini itu artinya yang gemelnya juga udah kelihatan ya di trimester awal itu, sehingga nanti pemeriksaan lanjutannya juga akan lebih teratur dan lebih intensif. Manfaat dari USG sendiri di sini bisa menilai ukuran dan posisi janin, kemudian memeriksa apa namanya kehadiran cairan ketuban, bisa memantau detak jantung janin juga gitu kan. Kemudian bisa mendeteksi kelainan bentuk janin, misalnya cacat bawaan. Nah, cacat bawaan ini bisa ditemukan dengan USG ya. Kemudian memeriksa lokasi plasenta dan mendeteksi masalah seperti plasenta previa atau adanya solusi plasenta ya. Nah, itu ya. Artinya kan apa ya? Kalau saya sih pemeriksaan tanpa alat gitu, artinya ya dengan pencitraan seperti itu ibaratnya kalau cuma palpasi kan itu ibaratnya apa bedanya gitu kan, kayak si masih ada kan di sini beberapa daerah yang ada paraji, kadang ada ibu yang suka iseng bilang ih si emak juga periksanya gitu katanya ini posisinya gitu, lebih mereka artinya ya tidak bisa ini ya kelebihannya gitu kalau USG itu bisa dijelaskan. Apalagi saya tuh paling senang tuh kalau pasien ya mengatakan paling senang kalau dokternya komunikatif, artinya dijelaskan ini apa namanya posisinya seperti apa. Itu sangat senang sekali ya. Dan tentunya apa namanya segala saran dokter itu akan didengar oleh pasiennya ya. Nah, selanjutnya yang kedua tes pemeriksaan untuk deteksi dini ini ada tes darah. Ini menganalisis kadar hormon dan zat di dalam darah ya. Tes darah rutin selama kehamilan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu yang dapat mempengaruhi kehamilan ya. Tes darah dapat juga mendeteksi infeksi, anemia, kelainan darah, kemudian masalah lain juga bisa dideteksi dengan tes darah ini ya, seperti diabetes gestasional dan preeklamsia. Tes darah juga penting ini untuk mengetahui kadar HB ibu untuk memantau kesehatan umum ibu ya, yang seperti saya tadi sampaikan untuk mengetahui status anemia si ibu ya. Manfaat dari tes darah sendiri memeriksa yang pertama yang paling penting dan memang wajib dilakukan itu adalah pemeriksaan HB, yaitu untuk memeriksa kadar hemoglobin dan mendeteksi anemia sejak dini ya tentunya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi infeksi atau penyakit menular ya, misalnya hepatitis HIV, itu yang tiga itu ya di pemeriksaan yang terintegrasi sekarang. Kemudian mendiagnosis seperti kondisi seperti diabetes gestasional melalui tes glukosa darah. Nah, dari tes glukosa darah kita bisa mengetahui kalau ibu biasanya di trimester 2 dan 3 ya mulai kelihatan tuh ada diabetes gestasional. Kemudian memantau kadar hormon ya tadi, memantau kadar hormon dan fungsi ginjal ibu. Yang ketiga, tes urin mendeteksi tanda-tanda infeksi atau masalah kesehatan. Nah, di sini untuk tes urin ini dilakukan untuk biasanya untuk tanda-tanda apa? Infeksi saluran kemih, kemudian keberadaan protein ya, ini yang mengindikasikan preeklamsia, makanya salah satu pemeriksaan untuk
menegakkan diagnosa preeklamsia itu adalah dengan protein ya, atau gula dalam urin yang dapat mengindikasikan adanya diabetes gestasional. Selain itu, tes urin juga membantu bisa untuk memantau kondisi ginjal dan sistem peredaran darah ibu selama hamil. Dan yang terakhir, perlu adanya pemeriksaan rutin, yaitu memantau perkembangan kehamilan secara menyeluruh ya. Nah, pemeriksaan rutin ini selama kehamilan melibatkan serangkaian pemeriksaan fisik yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesehatan ibu dan janinnya ya. Ya tadi saya sudah sampaikan pemeriksaan rutin ini ada standar minimal ya, pemeriksaan minimalnya itu 6 kali selama kehamilan ya. Kemudian itu nanti kan diperiksa berat badan, kemudian kenaikan berat badan di setiap bulannya itu nanti akan bisa dievaluasi, kemudian kita bisa mendeteksi apa pemantauan detak jantung janinnya, kemudian pemeriksaan lainnya untuk memeriksa adanya tanda-tanda komplikasinya. Manfaat dari pemeriksaan rutin itu sendiri, yang pertama memantau tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi atau preeklamsia. Kalau sekarang sih banyak lah ya ibu hamil yang di rumahnya mempunyai apa namanya tensian ya. Itu yang digital biasanya itu bolehlah digunakan untuk kalau bisa ada riwayat atau apa boleh sebagai ini ya untuk memeriksakan nanti apabila deteksi awal ya deteksi dininya silahkan diperbolehkan ya. Kemudian pemeriksaan rutin ini juga memastikan pertumbuhan dan perkembangan janin yang sehat. Lebih spesifik lagi kalau dilakukan USG itu kelihatan misalnya perkembangan janinnya kan bisa diukur ya apakah sesuai dengan usia kehamilan kah gitu kan. Untuk menghitung juga usia kehamilan apabila ibunya lupa lupa HPHT misalnya itu bisa kita tentukan dengan USG ya. Makanya kalau saya tuh wajib ya kalau trimester awal tuh ibu harus periksa dulu ke dokter. Jadi supaya nanti kita tidak berpanjangan ke sana gitu. Masalahnya pernah ada pasien biasa dia ke posyandu. Eh, Posyandu katanya tiap bulan ya, tiap bulan dari awal kehamilan sampai itu 4 bulan. Pasien datang ke saya itu setelah 4 bulan. Dia udah melakukan apa namanya syukuran ya, syukuran 4 bulanan. Udah wah, udah pokoknya meriah lah ya. Nah, biasanya itu karena kehamilan kedua ya. Nah, biasanya kan ada pergerakan. Nah, dia memeriksakan diri, katanya tidak ada pergerakan. Tapi pas saya periksa, belum saya rujuk tuh usia kehamilan segitu kan harusnya jelas ya palpasi 5 bulan lah ya 20 minggu palpasi sama auskultasi itu jadi pasti sudah terdengar. Tapi pada saat saya baru palpasi saja ternyata tidak ada, tidak ada balotemen, tidak ada gitu kan. Saya bilang saya lihat juga bukunya ya buku KIA nah itu. Tapi memang di buku KIA itu saya melihat tiap bulan diperiksa dan anehnya gitu ya lucunya memang ada kayak catatannya detak jantung positif satu itu saya nggak tahu lah ya pokoknya intinya karena untuk wah susahnya menjelaskannya apalagi pasien sudah apa namanya syukuran 4 bulanan gitu ya akhirnya ya saya rujuk tetap ya, silahkan Bu kalau menurut hasil pemeriksaan saya ibu ya pasti kecewa lah ibu itu juga nangis gitu kan masa sih saya kan udah memeriksakan diri tiap bulan tapi memang cuma dipegang gitu makanya itu kenapa teman-teman harus terutama teman-teman yang di lapangan ya yang di posyandu tolong memeriksa secara cermat secara ya dengan sebaik-baiknya supaya nanti tidak PHP ke pasiennya gitu kan karena saat saya akhirnya kan saya rujuk untuk USG sebetulnya sih tidak perlu USG juga ya dengan saya papasi aja sudah tidak ada kok balotemen tidak ada gitu kan tidak ada tapi ya untuk memastikan gitu untuk meyakinkan pasien dan akhirnya saya rujuk USG dan memang betul akhirnya pasien nelfon saya iya Bu ternyata saya tidak nah itu apa menjadi apa dampak psikologis juga ya buat pasiennya ya apalagi kalau anaknya itu anak yang sangat diharapkan ya itu itu tentang pemeriksaan rutin. Nah, kemudian untuk peran tenaga kesehatan dalam deteksi dini. Nah, ini pemantauan berkala. Yang pertama, tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan rutin untuk mengidentifikasi masalah. Ya, tadi ya sudah saya singgung ya di awal. Pemantauan berkala itu salah satu kunci utama dalam deteksi dini komplikasi kehamilan ya. Jadi tenaga kesehatan, bidan, dokter kandungan, perawat itu secara rutin memeriksa kesehatan ibu dan perkembang janin melalui serangkaian pemeriksaan. Pemantauan ini meliputi pengecekan tekanan darah yang minimal ya, tekanan darah, berat badan, kondisi janin, tes urin, tes darah, pemeriksaan fisik. Sekarang berapa T? 10 T ya? 10 T.
Nah, ini manfaat dari pemantauan berkala ini yang pertama adalah mendeteksi perubahan kondisi ibu. Nah, jadi dengan pemantauan yang berkala, maka setiap perubahan kondisi si ibu itu, misalnya peningkatan tekanan darah, itu menjadi yang bisa menjadi tanda awal preeklamsia itu bisa diketahui gitu ya. Kemudian memantau pertumbuhan janin, nah, dan memastikan tidak ada kelainan dan apa namanya perkembangan atau posisi kelainan perkembangan atau posisi janin. Misalnya di usia kehamilan katakanlah 24 minggu. Nah, 24 itu biasa kan kalau kita palpasi harus setinggi minimal ya kalau palpasi setinggi pusat gitu. Tapi misalnya ditemukan 24 minggu kok ini eh, padahal HP-HP-nya udah betul ya, tapi ternyata 3 jari di atas pusat. Nah, itu perlu diwaspadai juga ya. Nah, nah ini juga pemantauan berkala ini contoh kasus ya, ada kasus seorang ibu hamil yang rutin menjalani pemeriksaan setiap bulan itu mengalami pembengkakan di kaki dan tekanan darah pada pemeriksaan terakhirnya ya. Nah, dengan adanya pemeriksaan yang berkala, maka dokter dapat mendeteksi tanda-tanda awal terjadinya preeklamsia dan segera melakukan perawatan intensif termasuk pengenalan apa namanya pengendalian tekanan darah dan pemantauan janin secara lebih ketat lagi. Nah, biasanya kalau pasien-pasien dengan seperti ini sih saya udah pemantauan berkalanya udah harus terus ke dokter, tapi kita tanpa melepas harus ada apa namanya komunikasi tetap kita pantau ya. Oke, kemudian yang kedua konsultasi intensif. Di sini peran tenaga kesehatan juga eh, menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan dan memberikan saran. Nah, ini ya, ini kita perlu keterampilan mendengar di sini ya. Konsultasi intensif itu adalah pendekatan yang melibatkan tenaga kesehatan di dalam memberikan perhatian yang lebih terutama kepada ibu hamil yang beresiko tinggi ya. Nah, ibu hamil yang memiliki faktor risiko tertentu misalnya dengan riwayat kronis ya, misalnya diabetes atau hipertensi atau juga kehamilan kembar, misal usia ibu yang terlalu muda ataupun terlalu tua, itu memerlukan konsultasi yang lebih lanjut untuk menentukan strategi pencegahan dan perawatan yang tepat. Nah, tentunya kita harus memberikan pendampingan yang lebih ya terhadap mereka ini ya dengan apa namanya dengan risiko tinggi ini. Tentunya konsultasi intensif ini manfaatnya untuk menentukan langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk mencegah komplikasi. Ya, karena kan sebetulnya sebagian penyebab kematian ibu ya sebetulnya itu bisa dicegah gitu kan, bisa dicegah. Nah, gitu. Kemudian memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan bagaimana cara menghadapinya. Nah, itu harus lebih spesifik misalnya kalau memang sudah terjadi komplikasi seperti itu, ibu harus bagaimana, itu harus detail kita beritahukan atau edukasinya disampaikan kepada pasien tersebut. Dan yang terakhir adalah memonitoring perkembangan dari janin dan kesehatan ibunya ya. Dan yang ketiga, peran tenaga kesehatan dalam deteksi dini ini adalah intervensi tepat waktu. Jadi jika terdeteksi masalah, mereka dapat segera memberikan perawatan yang diperlukan. Nah, intervensi tepat waktu ini adalah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengatasi komplikasi kehamilan yang sudah terdeteksi atau mencegahnya berkembang menjadi lebih lanjut ya. Nah, ini ketika komplikasi seperti preeklamsia, infeksi atau perdarahan ya yang ini merupakan penyebab kematian di ibu di Indonesia ya. Pada saat terdeteksi, maka tenaga kesehatan harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat, baik itu melalui pengobatan, rawat inap atau tindakan medis lainnya ya. Nah, intervensi tepat waktu ini manfaatnya untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut, kemudian mengurangi resiko kematian ibu dan janinnya, dan yang tadi adalah mengurangi rasa cemas ibu karena biasanya ibu dengan komplikasi ya, yang punya riwayat komplikasi atau dengan komplikasi yang ditemukan selama kehamilan itu akan mempunyai kecemasan yang lebih tinggi, was-was terus. Jadi nanti bagaimana? Padahal masih kehamilan itu masih berlangsung di trimester 2 misalnya, tapi dia masih bagaimana nanti melahirkan. Itu udah apa overthinking ya. Jadi pikirannya udah kemana-mana. Nah, biasanya itu yang kita temukan ya pada pasien yang dengan terdeteksi ada komplikasi itu biasanya kecemasannya lebih tinggi. Selanjutnya penanganan komplikasi kehamilan. Nah, Izin untuk Ibu, waktunya siap, baik, oke, penanganan Nenden, komplikasi. Ya, izin siap. Berapa menit lagi, Bu? menit.
Oke, 3 kita menit cek. lagi, nanti Oke, siap. sisanya kita untuk diskusi. Oke, ini udah tinggal 2 slide lagi ya. Penanganan komplikasi kehamilan, yang pertama identifikasi masalah, rencana perawatan, dan pemantauan intensif. Tadi ya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini penanganan komplikasi, setelah diidentifikasi masalahnya, nanti kan ditentukan rencana perawatannya, kemudian dilakukan pemantauan yang intensif. Nah, ini persiapan menghadapi komplikasi, uh, rencana darurat, yaitu mempersiapkan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi komplikasi. Kemudian dukungan keluarga, ini melibatkan keluarga untuk memberikan bantuan dan semangat. Nah, untuk pengetahuan kesehatannya, memahami tanda-tanda bahaya dan cara menghubungi tenaga medis. Kemudian jangan lupa untuk melakukan manajemen stres, yaitu praktik relaksasi dan manajemen stres untuk menghadapi situasi yang menantang ya. Hal-hal ini bisa dipersiapkan untuk menghadapi komplikasi ya. Kita bisa sampaikan kepada pasien. Untuk kesimpulan dan sarannya, deteksi dini komplikasi kehamilan sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Dengan pemantauan rutin, pengenalan tanda-tanda bahaya, dan peran aktif tenaga kesehatan, kita dapat mengoptimalkan hasil kehamilan. Nah, persiapan yang matang juga dapat membantu menghadapi situasi yang sulit. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi deteksi dini komplikasi. Saya kembalikan lagi kepada Bu Eti.